Apa kabar teman-teman semuanya? Sebelum saya lanjut video kali ini, jangan lupa tekan like, share, and subscribe karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman semuanya, dalam video kali ini saya akan menanggapi berbagai keluhan atau curhatan para teman-teman yang ada di Taiwan. Banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada saya seperti mereka itu baru datang di Taiwan beberapa lama, mungkin 1 minggu, 2 minggu, ataupun ada juga yang 1 bulan. Mereka sangat banyak mengeluh yang majikannya cerewet, mungkin pasiennya bawel, jadi pekerjaannya nggak sesuai dengan job. Itu banyak sekali yang dialami semua teman-teman BMI yang ada di Taiwan sini ya. Jadi dalam video kali ini mungkin saya akan menanggapi pernyataan-pernyataan dari teman-teman BMI semuanya ya. Jadi saya mau kasih masukan buat teman-teman semuanya ya. Saya berharap kalian dari Indonesia itu sudah ada niat mau kerja di Taiwan. Jadi sesampai di Taiwan kalian itu memang harus butuh adaptasi. Jadi kalian harus adaptasi, menyesuaikan diri selama berada di rumah majikan. Jadi adaptasi juga sama pasien kalian, adaptasi juga dengan masalah kehidupan sehari-hari ya. Jadi memang kerja di luar negeri itu nggak ada yang enak, semuanya itu serba nggak enak. Jangan hanya kalian itu memandang dari segi gaji yang tinggi, ataupun bisa di sini itu pergaulan bebas atau bisa berfoya-foya kayak gitu ya. Jadi saya berharap buat kalian semuanya itu harus ada niat dari kalian, bahwa niat kalian itu harus mau niat bekerja, mau niat cari uang, cari pengalaman seperti itu. Jadi bukan berarti kalian datang ke Taiwan itu hanya melihat atau mendengarkan gajinya tinggi, gajinya besar, bisa dandan cantik, bahkan bisa jalan-jalan. Semuanya nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini kalian itu harus dihadapkan berbagai masalah, bahkan mungkin bisa juga tekanan batin ya. Jadi saya harap kalian di sini itu harus siapkan mental ya, harus banyak berdoa, harus terima apa yang job kalian terima di Taiwan ini ya. Oke teman-teman, jadi kalau dari awal niat kalian itu sudah siap, sudah ikhlas lillahi ta'ala, saya rasa kalian sampai Taiwan sini, walaupun kalian dihadapkan berbagai masalah, itu pasti kalian bisa sabar ya. Kalaupun kalian mungkin ada 1-2 yang bermasalah di rumah majikan, itu bukan berarti kalian ataupun agensi mungkin tidak menanggapi permasalahan kalian semuanya. Jadi semuanya ada batas-batas, ada waktu untuk kalian itu beradaptasi dengan pasien ataupun dengan majikan. Adaptasi itu sangat butuh waktu, mungkin 1 bulan, 3 bulan, bahkan ada juga yang udah berbulan-bulan itu masih beradaptasi gitu loh. Karena bagaimanapun ini negara orang, jadi kalian harus bisa menempatkan diri kamu sendiri, introspeksi kamu sendiri, apa sih sebenarnya kekurangan kamu. Mungkin dari segi bahasa, mungkin dari segi kesiapan mental, mungkin jadi semuanya harus dipersiapkan.
Oke teman-teman semuanya, selain kalian harus beradaptasi di rumah majikan, itu kalian juga harus introspeksi ya. Apa sih kekurangan saya? Apa kelebihan saya? Seperti itu. Jadi, jika kalian di sini bermasalah, mungkin dari semua masalah ini sebenarnya hanya satu, dari bahasa. Karena bagaimanapun ini negara Taiwan dan harus pakai bahasa asing atau bahasa Mandarin. Bahkan kalau kalian jaga lansia, orang tua ya, akong ama, itu kalian harus jaga pakai bahasa Hokkien ya, bahasa Tai namanya. Itu kalau kalian harus beradaptasi itu ya, kalian harus belajar, banyak belajar bahasa, banyak juga belajar bagaimana cara berkomunikasi sehari-hari. Caranya itu harus kamu latihan, boleh juga dari baca buku, ataupun sekarang kan udah dipermudah ya. Jadi kalau udah nyampe Taiwan itu kan kalian boleh pakai HP. Nah, itu di situ ada aplikasi-aplikasi mungkin yang Anda bisa belajar bahasa dari HP juga. Nah, untuk yang saran saya yang ketiga itu mungkin kalian harus sering komunikasi. Itu supaya kalian cepat bisa berbahasa Mandarin ya, bisa berkomunikasi dengan pasien ataupun dengan majikan kalian ya. Selanjutnya yang Anda harus persiapkan itu mental kalian ya. Bagaimanapun kalian itu kan masuk ke negara Taiwan ya. Jadi orang Taiwan itu semuanya keras. Orang Taiwan itu kalau bicara nadanya pakai nada tinggi. Jadi kayak berantem kayak gitu ya. Jadi kalau kalian mentalnya nggak siap, itu pasti kalian merasa majikan berbicara ataupun pasien kalian berbicara itu kalian merasa kaget. Kok ini memperlakukan saya seperti ini? Mungkin ya banyak juga yang merasa seperti itu, merasa dibentak, merasa dia itu nggak seneng atau gimana kayak gitu, selalu curiga bawaannya. Jadi kalian semuanya, saya berharap teman-teman semuanya itu nggak perlu dimasukkan ke hati ya. Jadi kalian harus sabar, butuh waktu ya. Terus yang penting kalian harus belajar di sini. Belajar itu kan nggak masalah di sini, sambil belajar sambil bekerja itu tetap majikan akan menggaji kalian. Jadi kalian nggak perlu takut lagi teman-teman semuanya ya. Kalaupun kalian tetap masih belum bisa adaptasi, kalian boleh curhat kepada penerjemah. Agensi kalian pasti ada punya penerjemah yang bisa bahasa Indonesia ya. Jadi kalian nggak perlu lah cerita ke teman-teman yang mungkin teman-teman kamu justru mungkin nggak mengerti apa yang terjadi di rumah majikan kamu, atau mungkin apa yang terjadi dengan pekerjaan kamu gitu. Bukan berarti kalian nggak boleh curhat ke teman-teman dong, jangan salah paham dulu ya. Jadi kalian itu ada kontrak dengan majikan dan agensi. Jadi kalaupun kalian ada keluhan di sini, kalian boleh kontak sama penerjemah kalian. Itu kan mereka bisa bahasa Indonesia, jadi pasti dia akan bantu keluhan kamu ya. Yang penting saya berharap kalian tetap semangat, jaga mood, berdoa, Gusti berkahi. Oke, terima kasih, sampai jumpa, bye bye.